Katanya 2015 di juga pernah di Sumedang. Saya hampir nabrak sutet. Hampir ya. Nabrak sutet ya. Sutet ya. Nggak kelihatan waktu itu. 80 km per jam itu lagi turun. Terus ketemu ini pohon pinang, plek gitu ya. Nyawanya dititip berapa ini Bapak itu gitu. Nggak kapok-kapok. Kalau memang udah ajal saya di sini, karena beberapa orang biasanya saya tahu udah masuk itu kan tidak selamat. Ya sudah, berarti anak-anak dan keluarga saya titipkan sama Allah. Allah nanti yang menjaga gitu. Yang diingat cuma Allah itu keluarga dan keluarga. Ya, ingat bayar utang nggak? Enggak lah. Utang lagi banyak kali itu. Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya. Selamat sore mitra olahraga Sumatera Barat di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan kami podcast Koni Sumatera Barat yang akan menampilkan tayangan dari berbagai sektor di bidang olahraga di Sumatera Barat, mulai dari, dan sekarang kita hadirkan atlet dan di hadapan kami sudah hadir Rijalul Fatani. Selamat sore. Jalul, saya panggil Jalul aja gitu biar lebih. Iya boleh. Jangan panggil adek. Kayak panggil om. Panggil om nanti lain cerita kita. Oke Jalul, pemirsa mitra olahraga di mana saja Anda berada, saya perkenalkan dulu, beliau adalah salah satu atlet Sumatera Barat yang akan ikut bertanding di ajang PON 2020 di Papua Oktober mendatang. Jalur rencananya akan tampil di cabang gantole dari Fasida yang akan turun di 2 nomor sekaligus ya? 3 nomor. 3 nomor sekaligus. Maruk juga ini. 3 nomor sekaligus, dia akan tampil di ketepatan mendarat di kelas A dan bergu, kemudian cross country. Siap. Benar saya? Benar kah? Iya benar. Kalau salah bagaimana? Kita benarkan. Baik, kita coba bikin cair saja. Jadi kenapa Rijalul Fatani yang kita hadirkan? Biar lebih enak, ini kita sudah sudah jaga jarak ya Jalul ya. Kenapa Rijalul Fatani yang kita hadirkan hari ini? Karena ada pengalaman menarik yang sudah didapatkan Jalul. Mungkin ada sesuatu pengalaman menarik dari di berapa event yang Jalul ikuti. Jadi dari panjang cerita tadi Jalul di beberapa event itu punya pengalaman menarik. Nah, tapi bagi saya sendiri begini Jalul. Sebelum kita bicara lebih dalam soal progres 2016, 2020, saya ingin tahu dulu nih, apa yang bikin Rijalul bisa nyungsep di cabang seperti ini gitu. Nyungsep kenapa? Ya ini cabang bukan gampang-gampang loh gitu loh. Bukan cabang patok lele, bukan cabang pacu karung, tapi ini cabang yang punya berhadapan dengan maut. Kita main di udara, kemudian alat-alatnya bukan alat yang sembarangan. Nah, Jalul kenapa bisa milih cabang ini gitu? Takdir kayaknya. Takdir ya. Saya juga ditakdirkan untuk bisa ngobrol-ngobrol ya gitu. Mungkin kayaknya iya Bang gitu kan. Saya juga nggak pernah terpikir kan. Karena saya sudah tahu olahraga ini 2007 saya sudah tahu. 2007 saya pernah temanin lah jadi sopir senior untuk terbang waktu di Puncak Lawang. Agung kalau mau jadi ikutan itu Agung bisa jadi sopir dulu. Oke. Lanjut. Itu ngantar mungkin 2 hari 2 malam atau 3 hari ada saya nemanin waktu itu. Cuman waktu itu nggak terlalu, sekali itu aja. 2009 saya diminta waktu itu salah satunya sebagai panitia untuk menjadi panitia apa nih? Panitia rekrut untuk rekrutmen. Oh, rekrutmen. Saya kira panitia khatam Quran. Panitia seleksi lah. Jadi kita biasanya setelah PON, yang nama klub kami ini kan Sipatuang Hang Gliding Club. Sipatuang itu kalau bahasa Inggrisnya enggak tahu kan, lupakan. Ya, saya juga lupa. Sipatuang tuh belalang. Ya, belalang beda lah. Oh, beda ya. Capung ya.
Jadi mungkin kalau cerita tentang si patung kenapa kami namakan itu, gantole itu kan bahasa Bugis. Oh, gantole itu bahasa Bugis bahasa ya? Bugis ya. Artinya capung. Oh, capung. Jadi sejarah nama gantole itu dulu adik dari Yusuf Kala yang wakil presiden, dia suka main ini, makanya ibunya menamakan karena sulit menyebutnya sebagai hang gliding, nama Inggrisnya kan hang gliding. Ibunya ngasih nama gantole gitu, karena mirip kayak capung terbang. Nah, itulah namanya gantole. Kalau yang menemukan orang Padang mungkin sudah jadi Cipatung juga namanya. Mungkin. Kalau yang tahun 74 itu yang terbang orang-orang Padang mungkin namanya Cipatung. Mungkin. Kayaknya emang Indonesia jadinya gantole. Kalau di dunia hang gliding gitu. Terus dari panitia 2009 saya panitia seleksi. Kebetulan waktu itu pesertanya kurang, target waktu itu kan banyak waktu target, kalau nggak salah ada sekitar 30 sampai 50, cuma peserta waktu itu cuma 20. Jadi disuruh aja saya ikut untuk psikotes waktu itu di UNP, kerjasama sama FIB UNP. Jadi organisasi mahasiswa pencinta alam itu Empal UNP kerjasama sama ini gantole si patung ini bikin seleksi, terus juga untuk seleksi psikotesnya dengan FIB UNP. Nah, ikut saya tes waktu itu. Nggak taunya lulus gitu kan. Lulus ya? Nah, lulus, padahal saya nggak niat untuk lulus waktu itu gitu. Kalau saya juga ada waktu itu, mungkin saya yang lulus. Iya. Saingannya kita dari situ Jalul. Oke. Terpilih 10 orang waktu itu. 10. Nah, 2007 itu ya? 2009. Jadi kan sudah 2 tahun saya setelah tahu tentang gantole itu. Yes. 2009. Saya ikut tes itu, saya lulus, 10 orang terpilih. Kami mulailah pelatihannya. Kebetulan pelatihnya itu dari Jawa Barat. Dadang Kardus panggilannya itu. Dia yang ngelatih waktu itu. Mulai dari dasarnya itu kan gantole itu lari-lari dulu. Kita angkat gantole itu selari, istilahnya ayam-ayaman atau ground handling. Istilah ground handling ya. Kami bilangnya di Indonesia ayam-ayaman. Ayam-ayam lari, angkat lari. Setelah itu naik ke Bukit Siswa, bukit 20 meter. Setelah itu bukit 30 meter, nanti baru ke bukit yang lebih tinggi 300 meter terus terbang. Itu yang first jamnya. Nah, lulusnya di sana gitu. Saya dulu targetnya cuma sampai itu aja, saya udah terbang, udah. Bisa di otak-otak ke kampung gitu kan? Iya. Saya pernah terbang itu, karena waktu itu saya udah semester terakhir, udah kuliah 6,5 tahun D3. Iya. Jadi setelah itu saya mau kuliahnya fokus, apa? D3 6,5 tahun ya. Itu luar biasa juga itu. Ya pokoknya nggak mungkin lah saya meneruskan karir di sana tuh, nggak mungkin waktu itu. Gitu. Tapi nggak tahu 2009 saya waktu itu dikirim sebagai manajer sih waktu itu ke Bali. Waktu itu ada kejurnas yang ikut senior, saya dikirim sebagai manajer. Saya ngeliat di sana makin tertarik jadinya waktu itu. Wah kayaknya enak juga kalau ikut kejurnas. Ya udah, target saya bertambah. 2009. Masih 2009 itu? Iya, masih 2009. Jadi saya pelatihan awal tahun Januari. Saya terbangnya baru di Agustus kalau nggak salah waktu itu. Agustus. Siap tuh saya dikirim untuk jadi manajer. Ada 2 atlet senior kami yang berangkat waktu itu, senior saya yang berangkat. Kebetulan kami juga juara waktu itu, dapat perak waktu itu yang senior saya. Itu kejurnas ya? Kejurnas gantole 2009. Nah, terus saya pikir wah targetnya harus nambah nih, terbang udah harus ikut kejurnas, bukan juara, ikut. 2010 saya ikut kejurnas. Alhamdulillah juara waktu itu. Nggak tahu ngikut aja 2010 juara. Waktu itu dapat juara 3 kalau nggak salah saya. Siap juara 3. 2010. Sebagai atlet pendatang baru itu sesuatu ya. 3 tahun hanya butuh 3 tahun persiapan. Jadi 2007 kenal, 2009 enggak sengaja ikut. Iya. Kemudian 2009 itu juga ke Bali mendampingi tim. Ternyata bisa bikin tambah cinta dengan olahraga ini. Kemudian 2010 sudah mendapat prestasi gitu. Dan itu levelnya nasional gitu. 2010. Apa yang kira-kira dari situ, yang bikin makin mempertebal keinginan Rijalul untuk terus memperdalami ilmu di Cipatung ini. Ini terbang-terbang ini gitu. Jadi setelah tahu di tingkatan nasional, saya ngelihat olahraga ini umurnya udah cukup tua. 40 tahun lebih. Dari para layang jauh lebih tua usia gantole. Gantole tahun 70-an, para layang tahun 90-an di Indonesia. Tapi saya melihat di tingkat kemajuan ya, malah lebih maju dan lebih banyak penerbang para layang gitu kan. Jadi saya berpikir kenapa ini enggak. Jadi ada keinginan untuk memasyarakatkannya gitu. Yes.
Jadi tetaplah saya ikuti aja dulu alurnya. 2010, 2011 saya ikut prapon. Yes. Prapon pertama. 2011 ya. Ya, alhamdulillah juga di nomor terbang lintas alam saya dapat perak waktu itu. Tapi itu kayak keberuntungan. Keberuntungan lagi. Sering sekali beruntung ya. Alhamdulillah, saya berharap pon kali ini saya beruntung juga. Tapi di pon saya belum pernah beruntung. Tapi saya sebenarnya sih 2016 itu beruntung. Nanti kita ceritain 2016. Ya. Sebenarnya tema kita itu ada di cerita di 2016 ya. Dia udah buka cerita dulu. Saya kasih clue dikit. Dia ada di antara pada posisi hidup dan mati pada saat itu. Nanti kita lebih perdalam soal itu. Karena menariknya di situ kekuatannya untuk itu yang saya pikir itu adalah kekuatan untuk atlet dan untuk kita semua, bahwa untuk menjadi sesuatu itu harus total dan akhirnya memang berserah diri pada yang sang kholik gitu lah. Ya, masih di 2011 lah kita dulu. Ya. 2011 terus akhirnya ikut PON di Riau. Ikut PON saya di Riau waktu itu. Ya banyak hal ya. Itu mungkin pertama saya ada juga intrik-intrik di organisasi sampai ada yang dikeluarkan waktu itu di organisasi gitu kan. Terus mulai saya atlet, saya juga ikut ngurus gitu kan, bikin program waktu itulah gitu kan. Nah, saya coba kami bikin TC sendiri tanpa, saya kan basicnya nggak olahraga, saya teknik. Bikin aja lah gimana sih TC program latihan, udah ikut aja. Waktu itu saya kalau nggak salah TC-nya ada sekitar 2 minggu waktu itu. Kami bikin di Payakumbuh waktu itu. Sistem pertandingan aerotowing, tapi kami TC-nya dari bukit karena memang masih keterbatasan alat waktu itu gitu kan. Alhamdulillah ikut ya, waktu itu memang target sih inginnya medali. Sorti 1-2 itu masih memimpin, kita masih, saya sorti 1 nomor 1 peringkat 1. Yes. Mungkin karena pendatang baru, semua pilot itu kasih selamat, ucapan selamat. Akhirnya runtuh ya? Kayaknya itu strategi lawan menjatuhkan mental. Saya nggak siap kayak seperti itu. Nah, itu jadi sesuatu juga berarti. Saya nggak sombong sih waktu itu, cuman ya bangga lah kan gitu kan. Tapi ketika masuk babak kedua, mulai perasaan was-was kan, mungkin cemas. Itu mungkin yang belum belajar saya waktu itu, pengalaman pertama. Sampai babak ketiga, saya akhirnya jatuh di posisi keempat kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya dari harusnya bisa dalam kalkulasi teknis waktu itu, sudah dalam ranking juga itu sudah juara 1 waktu itu ya. Ya, tapi kan memang belum seluruhnya ya. Iya, mungkin pada tier keempat, pada sesi keempat ternyata akhirnya pada sesi terakhir akhirnya anjlok gitu. Nah, ya. Itu pelajaran untuk kita semua sebenarnya. Pelajaran untuk mungkin untuk bukan untuk Rijalul saja gitu, tapi untuk juga kita yang adik-adik atlet yang memang sedang akan bertarung di PON Papua nanti ya berarti ya. Iya, betul. Kita sampai 2012 saja dulu. Nanti 2016 ini sisi enaknya kita. Saya ingin tahu siapa orang yang paling berpengaruh dalam diri Rijalul terkait kegiatan ini gitu. Bagi Rijalul siapa yang bisa merubah diri Rijalul menjadi seorang atlet untuk untuk support dan semacam-macamnya. Sewaktu itu ya beda-beda mungkin orangnya, nggak tetap, karena memang untuk olahraga ini di awal-awal sebenarnya banyak orang yang melarang karena kan berbahaya nih. Berbahaya iya, makanya saya juga makanya kalau mau tandem juga pikir-pikir juga jadinya kalau dengar cerita bahaya. Jadi jangan asal-asal tandem gitu. Orang tua secara langsung tidak melarang. Orang tua tidak melarang, oke. Ya, cuman saya dengar dari keluarga kalau bisa Rijalul jangan terbang lagi lah ya, seperti itu gitu kan. Tapi dia nggak selalu berhenti terbang, nggak. Tapi kayaknya dia support secara doa, karena itu saya rasakan sekali. Yes. Nanti kita ceritakan kenapa kekuatan doa itu. Gitu. Nah, ketika ada orang tua, ada pelatih gitu. Siapa? Ya, salah satunya juga waktu itu kan sama Pak Philip yang waktu itu juga pelatih pembina kami lah, dia yang di awal-awal di olahraga aero ini ya. Aero di Gantole ini dia kan pembina. Ya dia juga yang support. Saya butuh beberapa peralatan ini, dia support. Saya butuh ini, dia siapkan. Kalau boleh tahu bicara peralatan ini karena nyempil ngomongnya. Iya. Untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja. Satu set peralatan Gantole itu ngabisin duit berapa? Yang kita siapkan untuk PON ini ya? Yes. Itu satu setnya 120 ditambah sekitar 40, 160, kayaknya habis 200. Memang olahraga orang kaya ini gitu loh. Orang lagi zaman-zaman begini 100 jutaan itu bisa bikin outlet lontong gulai pagi udah banyak itu. Tapi kekuatan mahalnya itu
tentu untuk safety yang sekian banyak. Safety, terus performa alatnya, keamanan semua. Contohnya aja mungkin helmnya aja. Yes. Harganya itu sekitar 6 juta. Nggak bisa pakai helm proyek aja? Bisa, tapi bedanya gini Bang, saya pernah lihat. Ada teman yang pakai helm yang sertifikatnya itu namanya IN 966 yang dari Eropa mengeluarkan. Itu tuh dia pernah kebentur dari terbang ya, jatuh kebentur ke batu, itu enggak ini kepalanya Enggak ngaruh. Ya kebiasaan gegar otak gitu kan. Helmnya enggak pecah, tapi dia enggak apa-apa. Harga tidak membohongi hasil gitu ya. Harga tidak membohongi kualitas. Ada ya ini pembandingnya ya. Ada yang jatuh pakai helm biasa, helm motor gitu kan, ada pengaruh kepalanya. Oh, siap. Itu saya perhatikan bagusnya helmnya gitu. Siap. Salah satu, apalagi alat yang lain, perasaan cadangan, harness gitu kan, kekuatannya gitu kan, gantolinya gitu. Saya kan termasuk peliput ya dari 2012 sama lah kita. Kalau untuk urusan PON sama lah kita. 2012 saya ngeliput di Pekanbaru, 2016 saya ngeliput di Jawa Barat. Besok insya Allah kita akan kalau diberi panjang umur kita akan sama-sama sampai di Papua gitu kan. Iya, mudah-mudahan. Tapi ketika di Jawa Barat itu saya juga mendapatkan momen ketika Rijalul itu ada dalam sebuah kondisi yang sangat ya saya bilang berhadapan dengan maut lah gitu. Setengah kakinya di surga gitu kan, setengah kakinya masih di pematang sawah. Cerita pematang sawah lain lagi nih. Pematang sawah gitu loh. Mungkin bisa cerita pengalaman-pengalaman seperti yang rentan dengan bahaya itu seperti apa dan sejak kapan? Apakah sejak 2007 itu sudah mulai masuk banda atau masuk 2016 ya? Apa 2007 sudah ada mulai jatuh terus 2000 kapan itu? Mungkin Jalul bisa cerita dulu. Nanti kalau cerita 2016 nanti dulu, sabar dulu. 2009 itu sebenarnya saya udah sering nyungsep udah sering. Misalnya gagal take off, misalnya kita terbang di Bukit Gado-Gado, gagal take off malah kita nyungsepnya ke pohon gitu kan, sangkut gitu kan. Nah, itu pernah. 2000 berapa tuh? 2009. Mulai nyungsep tuh, mulai nyangkut ya? Iya, saya paling sering nyungsep. Saya paling sering ngerusak peralatan, bisa dibilang gitu. Aduh, matahin ini tuh paling sering. Bapak ini sudahlah peralatannya mahal. Sering ngerusak gitu. Iya. Tapi untung aja masih dipakai sampai sekarang. Alhamdulillah. Dulu saya nggak hitung berapa kali ya gitu kan. Mungkin salah satu itu jadi pengalaman juga gitu kan. Sehingga saya benar-benar safety. Sebenarnya sih Gantole itu aman selagi kita cara jatuhnya benar, itu kita aman. Itulah yang saya sejak dasar diajari cara Gantole jatuh yang benar itu tangan dilipat di dada. Itu saya aman, makanya saya alhamdulillah aman. Insyaallah mudah-mudahan ke depan saya juga aman terus. Itulah. Terus 2009, 2011 alhamdulillah aman, waktu itu nggak pernah ada kecelakaan karena mulai antisipasi kan. 2013 14 Porprov pertama waktu buka lokasi 2013 saya juga bukanya itu modal nekat waktu itu Porprov di Damas Raya waktu itu Bang. Yes. Itu juga landingnya cuma di pohon. Landingnya di pohon. Di pohon karena emang nggak ada sih lapangan tapi jauh, tapi saya hitung-hitungannya kayaknya nggak nyampe juga. Tapi yang penting kita harus ada terbang. Udah terhitung belum mendarat di pohon berapa kali? Lah nggak terhitung kayaknya. Udah paling banyak kayaknya saya. Cuman waktu itu ada hal karena kita nggak punya pelatih profesional, maksudnya yang ahli. Instruktur saya sudah dia ngelatih, saya terbang di Bukit 60 dia pulang ke Jawa. Akhirnya kami belajar otodidak. Ya sama senior ditemani. Ya sekarang takut mungkin Bang, setelah tahu bahayanya. Kalau dulu enggak. Gitu ya. Dulu enggak, waktu masih. Ya, berarti memang banyak campur tangan Tuhan dalam langkahnya ya. Kayaknya ya. Termasuk 2016. Kata dulu, katanya 2015 di juga pernah di Sumedang. Saya hampir nabrak sutet. Hampir ya. Nabrak sutet ya. Sutet ya. Enggak kelihatan waktu itu. Saya kebayang aja kalau nabrak sutet itu yang ditabrak itu apa gitu kan. Kenapa bisa dalam ajang apa itu? Itu Prapon. Babak kualifikasi juga. Prapon 2015 yang untuk PON 2016.
waktu itu saya ngejar poin nih. Waktu itu juga kejar-kejaran juga masih di 5 besar waktu itu. Ya kalau nggak salah ya di 5 besar waktu itu. Sorry, di 8 besar kayaknya itu. Saya mesti ngejar nyodok ke atas lah biar bisa lolos waktu itu kan targetnya itu. Kalau enggak nanti kita harus berharap di nomor ketepatan mendarat lagi gitu kan. Kalau saya nggak lolos di nomor terbang lintas alam berarti kan makin berat juga nanti, maksudnya makin beban. Tapi kalau udah lolos satu kan santai gitu kan. Jadi makanya ngejar poin. Jadi semakin jauh itu, dulu prinsip saya terbang cross country itu, terbang lintas alam itu semakin jauh poin semakin tinggi. Dan memang masih seperti itu waktu itu prakteknya gitu kan. Kalau sekarang nggak seperti itu lagi Bang, udah beda. Dulu waktu masih baru belajar gitu kan. Pokoknya saya sejauh-jauhnya aja. Jadi setelah dekat dengan sasaran yang mendekati, baru kelihatan tali jemuran itu. Banyak tiangnya atau kabelnya? Tiangnya udah kelihatan dari jauh, tapi saya pikir bukan sutet. Saya pikir itu antena Telkomsel, antena TV kali. Antena itulah. Karena nggak kelihatan ininya, talinya kelihatan. Iya, bro. Sutet mau ditabrak, bro. Pas waktu itulah saya ngelak langsung bikin 360 balik. Jadi 180 ya balik ya gini, langsung balik. Pas di bawah itu udah rendah, karena kalau gantolnya kalau kita paksa dia belok, dia akan turun cepat, banyak turunnya. Pas balik itu yang di depan, kalau di sana luas Bang sawahnya, cuman di sini banyak pohon-pohon. Salah satunya yang menunggu saya itu pohon pinang. Pohon pinang ya. Gantolnya saya waktu itu patah 6 Bang. Patah 6 lagi? Iya, patah lagi? Iya. Luar biasa. Yang saya tabrak cuma 2, impactnya kira-kira gimana tuh Bang? Kalau kecepatan ya Bang, waktu itu kecepatan saya mungkin sekitar 80 km. 80 km per jam itu lagi turun. Terus ketemu ini pohon pinang, ya, plek gitu ya. Nyawanya dititip berapa ini Bapak itu gitu. Nggak kapok-kapok. Pokoknya sebelum terbang saya berdoa Bang. Alhamdulillah semakin waspada kita malahnya. Saya semakin waspada, ke yang saya latih juga seperti itu, saya makin waspada. Kalau dulu kurang-kurang sedikit lah mungkin alatnya atau apa, saya biarkan mereka terbang. Namun setelah kejadian itu saya makin memastikan ke dia. Kadang bilang kok terlalu kaku atau apa, enggak sih, demi keselamatan. Karena demi saya safety semua, demi safety memang merasakan, dan saya beruntung selamat gitu kan. Kalau nanti dia gitu kan. Dan juga pengalaman melatih ya Bang, sebelum ke itu ya di 2000 saya kan pertama melatih langsung menjadi instruktur waktu itu 2013. Itu kan juga siswa saya patahin satu yang baru. Patah tangan. Ya, itulah pelajarannya ya gitu kan. Siswa patah tangan gitu. Istilahnya karena tanggung jawab instruktur. Yes. Patah sini patah Bang. Yes. Yang sini patah nih retak sini. 2013 saya latih. Yes. Artinya semakin waktu berjalan, semakin paham dengan safety, akhirnya ini menjadi sesuatu yang saklek. Nah, kenapa 2016 masih tetap menjadi berita nasional waktu itu? Berita nasional untuk menjadi seorang atlet aerosport yang hilang gimana? Gimana ceritanya itu? Ini mungkin ini mungkin jadi gini, 2016 itu para mitra olahraga kita kasih gambaran 2016 Rizalul menjadi satu dari 2 atlet pada Sumbar ya. Yang ikut. 5 dari 5 kami ada 5 satu dari 5 atlet Sumbar yang ikut bertarung di nomor aerosport ini. Iya. Nah, Gantole tetap menjadi cabangnya Rizalul waktu itu tampil di kelas A. Untuk nomor terbang lintas alam, cross country waktu lintas alam. Pada saat itu Rizalul yang itu mulai take off-nya jam berapa itu? Kira-kira mungkin sekitar jam 2 kayaknya itu. Jam 2 take off. Lokasi mereka venue-nya itu ada di Sumedang, Kabupaten Sumedang di Jawa Barat. Untuk nomor Gantole, untuk cabang Gantole nomor ketepatan mendarat cross country di kelas A. Tiba-tiba 10 menit mendarat dia dilaporkan hilang. Ya hilang ya, enggak atau dilaporkan. Jadi gini ceritanya Bang. Jadi kan saya udah terbang 10 menit berusaha mencari ketinggian, karena untuk terbang nomor lintas alam itu kita harus cari ketinggian dulu supaya kita bisa jauh gitu kan. Makin lama terbang makin dekat dengan medali emas gitu ya. Ya seperti itu lagi. Semakin kita bisa menyelesaikan tugas. Saya udah terbang 10 menit berusaha ketinggian, awannya makin tebal. Makin tebal. Ya. Jadi beberapa kejuaraan sebelumnya saya sering masuk awan. Aman gitu kan.
Bangga dia. Sebenarnya Bangga dia bilang saya sering masuk awan. saya garis bawahi ya, buat nanti yang dengar pilot masuk awan itu nggak boleh dan itu dilarang. Karena kalau masuk awan pasti didiskualifikasi gitu kan. Kan kalau nggak ketahuan juri nggak apa-apa gitu kan. Nggak boleh. Jadi saya sering dulu ke Jurnas 2014 Bang, kejuaraan internasional di Tolomoyo. Saya waktu alhamdulillah dapat juara 2. Itu saya selalu seperti itu tuh, terbang tinggi, nanti masuk awan, nembak lurus lagi, terbang lurus, nanti keluar gitu, selesaiin tugas, itu bisa jauh, bisa sampai 40-60 kilo seperti itu, saya bisa. 40-60 kilo itu kalau dihitung-hitung jarak Padang ke kayak Padang Panjang ya? Padang Panjang lah gitu yes. kan. Terus setelah ini mungkin nggak itulah kealfaan ya, karena sering bikin kesalahan. Dibayarnya waktu PON ini saya juga praktek seperti itu. Teman-teman yang lain waktu itu dibawa, dia tahu dekat awan dia langsung menghindar. Iya, maksudnya dia langsung ngerjain tugasnya. Saya nggak, saya coba 1 putaran lagi. Kesalahan saya cuma 1 putaran Bang. 1 putaran saya naik, langsung putih. Saya coba nembak nggak keluar. Di kejadian-kejadian sebelumnya itu nggak ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya di 2014 saya bisa keluar dari awan, yang itu nggak keluar. Oh, nggak keluar ya? Keluar. Oh, siap. Nah, itu Jalul kan sempat nyungsep kemana itu loh, masuk awan. Nah akhirnya dari 2016 tuh masuk awan lagi gitu loh. Nah, kan pelajaran dari event-event sebelumnya. Nah ketika masuk awan lah, ketika teman-teman yang lain ketika ketemu awan itu lari, menghindar. Nah Jalul kan memilih ke mana namanya untuk menerabas awan. Kira-kira kesalahan bukan sepele itu ya, kesalahan fatal saya itu. Itu kesalahan fatal itu namanya, bukan lagi sebuah sebuah upaya untuk bisa berada di udara. Iya, tapi kita lupakan bahwa waktu itu udah disampaikan. Jadi sebelum itu saya juga udah dikasih tahu sebelum take off. Saya kan waktu itu kan safety komite bagian keselamatan penerbangan, ada 5 orang dari masing-masing daerah provinsi itu yang ditunjuk. Sambil minum ya? Iya. Kami sudah diskusi waktu itu dengan tim Jabar, dengan safety komite dari Jabar, dari DKI, bahwa cuaca ini nggak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan gitu kan. Tapi ini PON gitu kan. Pertarungannya dan sedang sengit. Ada gengsinya. Nggak mungkin kita batalkan sekarang, pasti akan jadi akan banyak komentar nanti gitu kan, opini negatif gitu kan. Jadi ya kita lanjutkan aja dulu gitu kan. Nah, ketika terbang kan, saya lupa bahwa awan itu sudah merata semua. Kalau yang sebelumnya cuman awan kumulus yang satu tumpuk-tumpuk aja kayak jamur itu aja. Kalau ini udah rata, udah awan hujan. Hujan namanya. Iya, ada awan hujan. Udah mau hujan waktu itu, menunggu hujannya aja lagi gitu kan. Nah, jadi saya coba 1 putaran lagi, maksudnya biar nanti baru saya tembus. Jadi saya kayak melengkung, kubah. Jadi di sini nih masih ini, tapi pinggir-pinggirnya awannya udah rendah gini. Jadi saya dibawa ke tengah 1 putaran, itu lumayan naiknya waktu saya sampai 150 meter dari 1000, 1 putaran cuma 150 meter. Jadi kalau di Vario itu ada namanya sing sama climb. Jadi climbnya itu 6 meter per second. Nah, per detik naiknya. 6 meter per detik gitu kan. Kalau 60 detik berapa gitu kan. Nah, saya sampai 150 meter, cuma 150 meter tapi setelah itu langsung putih. Putih maksudnya? Langsung hilang orientasi. Oke, ente langsung masuk awan itu. Jalul itu terbang menuju awan, menjelang menuju awan tuh di menit yang keberapa itu? Kira kalau dalam kalkulasi. Dari itu biar lebih gampang gitu. Nah. Jalul itu terbang misalnya dari menit 0 sampai ke menit 50 misalnya. Ya, menit 40 lah. 40 ya. Seluruh penerbangan saya itu terekam dalam variometer itu 40 menit. Yes. Nah, 10 menit pertama itu masih nampak tuh, masih di bawah awan. Awan itu udah ada, awan tebal itu sudah ada tapi masih di bawah. Itu 10 menit itu. 10 menit. Mau mulai nakalnya. Ketinggian kita bertambah kan, kita mungkin tambah. Kira-kira mungkin di menit ke-11 kayaknya saya mulai masuk awan tuh, maksudnya putih gitu kan, awan putih itu. Udah saya terbang lurus lagi. Rencana mau coba praktekkan seperti yang terbang-terbang sebelumnya. Nanti tembus pasti keluar, baru sadar, wah ini awannya udah seluruh. Saya dengar di radio, daerah mana yang masih kosong? Di daerah sebelah kanan masih kosong, saya lupa namanya. Udah saya kejar ke sana. Terus datang info,
nggak bisa lagi di sana udah awannya udah tebal, hujan udah turun, berarti kan udah full awan juga. Udah saya balik lagi, daerah mana? Sebelah kiri katanya, disuruh saya ke depan kan. Saya coba, udah terbang juga ke sana, tapi setelah itu dapat info udah hujan juga di sini, berarti kan udah seluruhnya awan. Itu dari posisi panic time itu dari menit ke 11 sampai menit ke berapa itu? Mulai geser kiri, geser kanan, senggol kiri, senggol kanan. Nah, itu sebentar karena tarikannya kuat. Yes. Mungkin nggak sampai mungkin 5 menit kayaknya waktu itu. Jadi berarti ada di caranya buat turun itu cuma satu, harus turun ke bawah. Sementara saya kan disedot. Yes, Saya disedot gitu kan. Di Gantola itu banyak teknik sih sebenarnya menurunkannya. Salah satunya dengan spiral saya coba. Tapi waktu itu peralatan saya agak besar, alat yang saya gunakan tuh besar, nggak sesuai ukuran badan. Sehingga untuk spiral saya bikin putaran ya. Spiral itu putaran kecil ke bawah. Itu malah saya nggak turun. Jadi saya naik itu di bawah 6 meter per detik ke atas. Saya bikin spiral, turunnya cuma 3. Dan itu capeknya luar biasa. Spiral mutar. 3 kali putar. Ya, maksudnya enggak, berapa kali saya coba. Yeah. Ada mungkin 5-10 kali ada saya coba. Jadi kalau kita bikin spiral itu ada efek namanya tuh efek gravitasi yang dihitung oleh G. Manusia ini kan kadang cuma maksimal tuh cuma 1 atau 2 G bisa. Yes. Itu kayak darah itu apa ya, ditekan ke otak gitu kan. Itu Ya itu bahayanya nanti yang pengaruh ke ini kan, itu ke pikiran kita. Nah, jadi pas spiral itu apa namanya, ditekan kita, terus tenaga juga habis tenaga. Saya coba, kita nggak turun-turun, tetap di bawah naik, jadi kan sia-sia. Akhirnya saya lepaskan kembali, saya nggak bisa, nggak mungkin. Terus saya coba stall. Itu sudah mulai merasa antara hidup dan mati belum? Belum Ya? Masih berusaha. Masih berusaha ya. Masih Okay. berjuang. Ya, Itu okay. belum. Pokoknya kita berjuang dulu gitu kan. Nah, Jadi bayangkan dia lagi di udara di ketinggian waktu 1150, saya berusaha spiral tuh kayak udah sampai 1500 kayaknya. di ketinggian 1500 dari permukaan laut, dia Dalam putar awan, tapi dia masih berusaha. Saya pikir kalau kita mungkin tidak banyak orang yang bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Nah, kondisi di menit keberapa kira-kira di jalur sudah mulai blank? Jadi itu trik yang saya pertama. Yang kedua saya stall. Jadi stall ini kita dorong Gantola itu ke depan sehingga hilang kecepatannya, itu jatuh. Kalau di udara biasa di tempat yang lain ya, Gantola itu kalau kehilangan kecepatan udaranya, kehilangan kecepatan dia pasti jatuh. Berarti udah 2 cara ya makanya ya? Ya, saya coba stallin. Spiral Sama yang kedua stall. Nah, tetap nggak bisa. Nggak ngaruh, ya. Malah tetap naik. Stall dia turun sebentar, turun dari 6 sampai 10, dia 10 meter per detik. Turun dia ke 3-1, sebalik lagi 3-6. Naik lagi gitu kan. Yes. Wah nggak mungkin juga kayak gini gitu kan. Akhirnya terakhir saya pakai batas. Memang 2 cara itu waktu itu ya. 2 cara ya? Ya, batas saya lihat ketinggian udah sampai 2000 waktu itu, hampir 2000. Saya pikir pokoknya cara terakhir. Waktu itu juga kepala mulai pusing. Saya mendekati blackout lah waktu itu. Merasa karena Blackout itu apa? Blackout itu apa? Blackout ini kondisi sadar tapi tidak tahu mau ngapain. Oke, lanjut. Sering di penerbangan itu. Yeah. Jadi keterlambatan mengambil keputusan dalam beberapa detik itu sering. Yes, Ada beberapa orang itu memang mungkin nggak berbakat dari terbang. Ketika dia take off dia tuh blackout, bingung dia mau ngapain gitu kan. Ada tuh. Jadi itu kami Udah sampai di ketinggian 2000 blackout, udah mulai blackout. Mulai merasa ya. Mulai merasa blackout. Maksudnya kemampuan saya untuk melakukan perjuangan untuk menyelamatkan ini terakhirnya harus melepas parasut cadangan. Yes. Makanya saya lakukan waktu itu. Saya lepas parasut cadangan. Ya udah setelah itu pasrah. Mulai kesadaran kembali, pulih gitu kan. Waktu itu pusing juga, lagi pusing, mulai kesadaran pulih. Ya udah gantung-gantung. Itu posisinya seperti apa? Kalau kita bisa diistilah. Ini Gantole. Ini apa ya? Ini layak apa namanya? Layangan apa Gantole namanya? ya, pesawat Gantolenya kita terbang dari bawah nih tergantung. Nah, Seperti ini. Ya. Jadi ketika kita udah lepas parasut cadangan, otomatis Gantole ini akan balik ke di atas seperti ini. Jadi pilotnya jadinya begini bergantung. pilotnya menekan ke bawah gitu ya? Ya, ini parasut cadangannya di atas. Oke. Kita tetap telungkup. Nah, posisinya seperti ini. Akhirnya jatuh ke bawah. Jadi saya berpikir waktu itu saya udah jatuh karena biasa orang lepas parasut cadangan itu kan turunnya ke bawah. Ternyata enggak. Jadi setelah saya tahu enggaknya, saya berdebat waktu itu sama juri. Saya setelah lepas cadangan saya turun, saya bilang gitu kan.
Enggak, tetap tambah naik katanya kan. Jadi dari 2000 itu saya masih di bawah sampai 2800. Taunya dari itu, dari alat GPS itu, variometer namanya, alat perekam penerbangan kami. Nah, disitulah masih dibawa terus ke atas sampai 2800 meter. Ketemu pesawat nggak di atas? Pesawat aja menghindarin awan itu kayaknya. Yes, Jadi oke. nama itu mungkin masih anaknya Cumulus. Nanti mungkin ketemu yang besarnya jadi Cumulus nimbus yang ada petir dalam. Kalau seandainya saya dibawa ke atas mungkin ketemunya di atas di sana mungkin. Oke. Nah, jadi di sana dibawa terus sampai 2400 kita lihat ya di track lognya itu baru diturunkan ke bawah. Diturunkan ke bawah. Ya maksudnya ditekannya ke bawah. Apa yang kira-kira bisa menekan ke bawah? Jadi di dalam awan itu dia kayak ada silinder. Di tengah itu udara naik, di samping kiri kanan itu udara turun. Berarti udah terbawa ke bawah, ke belakang mungkin. ke pinggir kali ya? Ke pinggir. Jatuh dia ke bawah. Jadi kena yang udara turun itu ditekannya lah ke bawah. Itu perasaan bagaimana? Mulai turun ke bawah? Enggak, kita kan disorientasi. Atau memang tidak punya perasaan lagi? Enggak ada perasaan lagi. Saya nggak tahu bahwa saya turun waktu itu. Enggak tahu Nggak bagaimana. tahunya setelah saya evaluasi di track log. Saya nggak tahu. Saya udah pasrah waktu itu. Jadi mulai saya lepas parus cadangan tuh mulai saya pasrah, mulai mendekatkan diri, ya mulai berdoa lah. Nah, itulah mungkin Bang, saya ngerasa paling dekat dengan Allah waktu itu. Yes. Nah, Ketemu Tuhannya, rasa-rasa ada. dia dekat sekali waktu itu. Yes. Saya berdoa menangis waktu itu. Nangis, ya. Nah, sebenarnya butuh bantuan dia. Tapi saya nggak minta keselamatan waktu itu Bang. Yes. Saya cuma minta saya berserah diri. Terserah Allah mau ngapain saya, Tuhan mau ngapain saya. Kalau memang udah ajal saya di sini, karena beberapa orang biasanya saya tahu udah masuk itu kan tidak selamat, ya sudah berarti anak-anak dan keluarga saya titipkan sama Allah. Allah nanti yang menjaga. Gitu. Yang diingat Cuma Allah itu keluarga dan keluarga. Ya, Ingat bayar utang nggak? Enggak Bang. Utang lagi banyak kalau itu. Sip. Nah, alhamdulillah akhirnya akhirnya sampai ke bawah. Iya. Dalam posisi berapa menit lama-lama kalau dalam teknikalnya ditemui seperti apa tuh? Berapa dari kondisi nggak sadar itu sampai mendarat itu, atau menjelang mendarat itu sadar lagi? Saya sadar, pas kondisi itu saya sadar semuanya. Cuman mungkin mungkin fisik aja mungkin karena dingin kan. Terus awalnya sih kemampuan berpikir jernihnya mungkin Bang yang agak lemah. Mas setelah itu kan udah lama tergantung-gantung tuh, cuman dinginnya aja lagi itu udah mulai sadar. Ya pasrah, berdoa pasrah. Saya nggak ingat sih berapa waktunya waktu itu. Cuman tahu-tahu udah dibawa keluar, saya lihat ada 100 hamparan. meter ya, ada hamparan. Wah ini Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya kan. Ketemu lagi anak gitu. Belum sih itu. Pokoknya saya terserah mau mendarat dimanapun. Yang penting saya selamat. Itu saya nyampe di tanah itu Bang. Saya cium lama Bang. Mungkin 1 jam, setengah jam, 1 jam ada saya nunggu. Saking setengah jam sujud. Enggak, saya kan landing. Pas Landing. mendaratnya itu dijatuhkan itu kan gini nih, gantolnya doang. Terus saya gini. Yes. Nah, ya udah saya posisi itu aja, saya tunggu, saya cium tanah. Karena Itu ya aduh, udah Abang sulit digambarkan Bang gimana itu bisa bahagianya. membedakan itu tanah apa lumpur bisa nggak? Ya lumpur sebenarnya Bang. Jadi malah sebenarnya saya diuji juga, ada batu sebenarnya kena ke dada waktu itu. Ada Masya batu. Allah. Terus baru untung nggak kepala Bang. Kalau kepala mungkin berdarah juga kan. Batu ke dada. Ini baru kepala saya di depannya. Siapa yang menyembuhkan waktu itu setelah itu? Dan Nggak ada, berapa ya. jarak? Pas saya jatuh itu nggak ada. Berapa jarak dari titik semula? Sekitar 13 kilo kayaknya. 13 km dari titik terbang ya? Gitu terbang. Karena saya dibawa ke belakang kan. Yes, belakangnya. jauh. Terus setelah itu baru Saya keluar. Setelah itu saya cari jalan keluar. Saya itu coba- di persawahan ya? Jadi kayaknya itu masyarakat di sana bikin sawah di dalam hutan kayaknya. Itu sebenarnya hutan. Di Sumedang itu juga kan? Ya daerah ya sekitar Batu Dua mungkin Bang. Tapi kan udah 13 kilo. Kalau lokasi pertandingan kami ini kan Batu Dua. Yes. Itu kan ke bawah, saya ke belakang sekitar 13 kilo. Bang Bayang nama desanya salah itu. Yeah. Nggak ada sinyal di sana Bang. Nggak ada sinyal Nggak ya? ada sinyal. Jadi ada 3 petak sawah Bang. Kalau pinggirnya ini jurang Bang, sebelah kanan jurang. Kayak mana tuh? Kalau ini anggaplah ini petak sawahnya ya, tempat saya mendarat. Di sini nih ada sungai, jurang dalam. Di sini. Ini pohon-pohon kayu tinggi-tinggi besar. Ya itulah mungkin kuasa ilahi Bang.
kenapa nggak saya dijatuhkan di sini kan bisa aja, atau di pohon nyangkut kan susah juga bang turunnya, karena kalau kita udah ngegantung itu susah ngelepasinnya sendiri, harus dibantu. Iyalah. Saya mah ditaruh di sini, taruh bebek di sini gitu. Taruh bebek di pinggir jurang gitu ya. Pinggir jurang. Iya. Nah, Ya, mungkin Tuhan sadar bahwa kemampuanmu untuk bertahan itu cuma di atas, kalau di bawah mampus. mungkin bang. Yang Ya. baru tahu saya setelah itu rupanya di sana juga sarang harimau bang. Seorang harimau. Masalah. Jadi ceritanya gini, saya nanya, saya kan minta antar, saya kan keluar nih jalan setengah jam nih ke kampung tuh. Saya nanya. Ketemu dengan masyarakat. Akhirnya Saya ketemu. minta antar kan, tolong diantar keluar gitu kan. Itu masyarakat bilang apa? Ini bapak ini siapa gitu kan? Ujuk-ujuk Ya, pakai. awalnya sih terkejut gitu. Cuman saya kan kotor, pakaian kotor. Ya. Terus basah-basah. Ya. Ya udah mirip orang kampung juga bang. Oh, udah ya. Nggak terlalu ini, cuman Ya. dia karena orang asing aja mungkin gitu Ya. ya, orang asing. Saya mau keluar, saya kemarin mendarat darurat di sana gitu kan, di ada sawah 3 petak di dalam hutan dah, saya bilang gitu kan. Oh iya katanya kan. Bisa diantar nggak? Bisa. Motor bang, motor udah udah jelek lah gitu kan. Tapi tarik 3, satu lagi naik. Udah berdua aja kita antar saya keluar gitu kan. Enggak pak katanya kan, saya takut baliknya malam jadi harus berdua. Kenapa? Di sini banyak harimau pak katanya. Aduh, mungkin dia lupa yang dibawa mungkin harimau juga kali ya. Nah diantar lah, itu kira-kira 12 kilo keluarnya bang. Siap. Iya. 12 kilo keluarnya. Iya, jalan itu. Dari bermotor itu 12 kilo. Ke kampung itu juga 12 kilo. 12 kilo itu kalau hitung-hitungan ini. Bensin di sana. Hitung-hitungan dari sini ke daerah Tabing lah ya. Menit lah ya, 10 menit ya. Lumayan juga ya. Jalan pakai motor. Jalannya bagus atau jalan setapak atau jalan kampung? Jalan pas satu mobil lah, susu mobil. So, satu mobil. Kecil lah, jalan motor sih sebenarnya. Setelah itu baru ada jalan satu mobil, jalan aspal. Dan akhirnya ditemukan dan akhirnya dijemput oleh panitia. Ya, saya waktu Sudah itu bisa saya kontak? telepon. Dan ketika ada dapat sinyal, saya telepon saya telepon teman kru bahwa saya sudah aman gitu kan, jangan ada yang risau. Kru sih teman tim, saya suruh dia tunggu di pom bensin. Jadi memang saya tanya penduduk, ini di mana jalannya keluarnya? Ada pom bensin kan, jalan ke Sumedang. Oh ya udah, saya tunggu di sana. Jadi teman-teman panitia, tim kesehatan udah nunggu di sana waktu itu. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Dan enggak kapok untuk 2000 untuk Awalnya kapok. udah punya niat pensiun enggak waktu? Setelah itu masih ada nomor nih. Iya. Beruntungnya mungkin itu. Setelah itu masih ada nomor ketepatan mendarat. Setelah kejadian itu kan nomor terbang minta salam. Setelah itu lanjutnya, setelah kejadian itu besoknya kita lanjut, tapi pindah lokasi ke Cililin, Jawa Barat waktu itu nomor ketepatan mendarat. Awalnya saya nggak mau terbang lagi karena kan masih trauma. Yes lah. Cuman sama senior saya waktu itu yang juga sebagai pelatih, kan ada pelatih 2 orang waktu itu. Dia paksa saya terbang, kalau enggak traumanya hilang karena dia pengalaman seperti itu. Oh, Dia iya. patah bang, dia udah sering patah ini karena nggak terbang lagi, akhirnya dia nggak terbang sampai sekarang jarang dia terbang. Senior saya Iskandar Tois namanya itu senior saya itu. Dia paksanya gitu. Saya bilang parasut cadangannya nggak ada karena kan saya udah lepas. Parasut cadangan itu ada kanopinya madang, bungkus itu hilang kalau kita lepas. Nggak mungkin saya bilang, gantian kami. Jadi ada atlet terbang turun diantar ke parasut cadangan cepat atas pasang, udah saya terbang. Seperti itu memaksa saya terbang itu. Oh, itu demi menghilangkan trauma. Nah, sebenarnya bukan, kalau mungkin medali saya udah lepaskan lah. Maksudnya saya udah selamat tuh, udah medali terbesar. Walaupun mungkin bonusnya 1 miliar bang, nyawa hilang gimana bang? Yes, nggak cukup lah itu, anak-anak, istri gitu ya. Ya, saya udah bayang nggak itu. gila gitu kan. Cuman itu dipaksa untuk supaya jangan trauma katanya. Terbang pokoknya selama tanding itu nggak ada rasa bang. Siap. Ada feeling kita dorong. Nah penerbangan terakhir saya itu patah lagi gantung. Patah lagi. Killnya gitu kan. Kapan itu? Di pon itu, di babak terakhir itu kalau nggak. Di ketepatan mendarat itu juga. Ketepatan mendarat. Iya, Jadi iya. karena nggak ada rasa saya dorong aja kuat-kuat kan. Lambung tinggi, kehentak ke tanah, ada namanya kill, ada besi di tengah itu. Ya. Patah itu. Lumayan mah harganya 6 juta itu. Patah karena masih hilang rasa ya. Sekarang setiap saya terbang di bawah awan tuh udah trauma. Ini olahraga yang banyak modal memang, dan tentu tidak sekedar modal. Modalnya tidak sekedar duit gitu. Modalnya modal mental dan nyawa gitu. Dan saya pikir itu sebuah nilai tambah yang tidak bisa dibilang sembarangan gitu. Karena artinya di antara tantangan hidup dan mati ada semangat yang tidak terlepas dari seorang Rizalul itu adalah semangat untuk tetap berjuang untuk nama daerah gitu loh. Iya betul. Nah, motivasi itu tentu menjadi sebuah sebuah modal lagi kan, motivasi tersebut. Iya, iya. Menurut Rizalul
sejauh mana peran motivasi itu untuk mengangkat harga bersemangat dalam berolahraga, dalam berkompetisi, dan apakah itu dan sejauh mana pentingnya dan bagaimana menumbuhkannya? 3 poin. Kalau menurut saya penting sekali bang. Bang pikir aja kalau seandainya ya harga peralatan tadi saya sudah sampaikan kan. Kalau cuman dengan tanpa motivasi mungkin kami nggak akan bisa. Kami belum ada prestasi, apa mungkin daerah misalnya anggaplah KONI memperhatikan, kita belum ada prestasi gitu kan. Tapi semangatnya. Dengan adanya semangat, saya carikan jalan ya, salah satu itu tadi. Saya mulai dari 2014 2 tahun sebelum itu udah saya siapkan alat ini mahal, gimana cara mencarinya gitu kan. Nah itulah dengan libatkan daerah, maksudnya daerah kabupaten. Dan dukungannya alhamdulillah cukup bagus, kuat ya. Kuat lah waktu itu gitu kan. Terus itu setelah ada peralatan, walaupun kita mungkin alat lengkap bang, tapi kalau nggak punya motivasi susah juga bang. Ya. Walaupun mungkin kita banyak uang, kalau motivasi nggak ada susah juga. Maksudnya saya yakin, karena saya juga merasakan fase di mana saya susah. Maksudnya susahnya waktu kami mengurus olahraga ini tanpa ada peralatan yang memadai, dan saya juga merasakan sekarang ya jujur dengan kondisi pandemi, mungkin dengan berbagai hal, mungkin atlet juga mengalami kekurangan motivasi ya, menurun motivasi dari 2016 ke sekarang. Motivasi atlet kan berbeda nih saya rasakan. Ya ketika tidak ada motivasi eksternal itu ya susah juga. Kalau alat kami sekarang lengkap, bisa dibilang lengkap bang, khususnya untuk nomor kenapa B. Alat statik kita juga punya, tapi ketika motivasi kurang, sehingga kami jarang juga sih sekarang latihan bang gitu ya. Padahal udah dekat ke PON nih, itulah bahayanya gitu kan. Kekurangan motivasi. Jadi motivasi itu penting. Motivasi itu penting ya. Penting sekali. Dan itu menjadi modal untuk modal itu. Kalau menurut saya uang itu bukan modal itu motivasi menurut saya. Uang itu bukan modal, uang itu bukan segalanya. Walaupun tanpa uang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Betul. Tapi kalau motivasinya enggak ada, duit ada, percuma juga. Cuma juga. Ya. Okay. Kita cuma partisipan lah, mungkin kita punya uang, motivasi nggak ada ya, cuma untuk berpartisipasi aja mungkin gitu kan. Ya, yang penting untuk hadir aja, tapi untuk juara kan pentingnya motivasi untuk juara. Yes. Kita perlu latihan. Sebagai kita tentu harus target itu harus jelas untuk minimal untuk pribadi sendiri kan, juara kan gitu ya. Kalau saya memahami seperti ini, mungkin olahraga saya berbeda ya. Ketika berbicara target, ketika latihan, ketika sudah mulai pertandingan, ketika kita menyampaikan target ke atlet, itu akan jadi beban. Olahraga kami ini harus happy bang, harus tanpa beban. Itu baru bisa juara. Contohnya di 2012 ya, ketika nyaris dapat emas di beban-beban. Jadi saya kemarin nggak ada beban. Saya bilang cuma sama atlet gini, kita nggak ada beban, kita udah latihan. Kita memang ada dukungan, itu peralatan dibelikan juga. Tapi saya ingin terbang prestasi terbaik aja. Kami waktu itu sama Komandan Lanut juga itu Pak Putu waktu itu. Yang penting happy gitu ya. Oh, ada support ya? Ada support. Disupport sama Pak dan Lanut ya. Motivasi tadi bang, gitu kan? Ya. Kalau saya ceritain panjang nih bang, motivasinya bang. Ya, jam tayang kita 2 menit lagi nih. Motivasi dari Ketua Fasi kami dan Lanut itu luar biasa. Dari Ketua KONI luar biasa. Dari ya saya bilang mungkin seluruh masyarakat Sumatera Barat kayaknya luar biasa. Memang nggak ada mungkin yang ini orang tua atau dulu yang melarang saya terbang. Ketika saya udah di PON tuh mungkin ya teman-teman seluruhnya mungkin memotivasi gitu kan. Siap. Luar biasa motivasi. Kuncinya seperti itu Jalul ya. Oke. Jalul, jadi artinya bagaimana kita berjuang, bagaimana kita mengangkat harkat diri, kemudian pasti membawa nama baik daerah. Dan insya Allah cepat atau lambat itu akan berbuah. Insya Allah. Oke, mungkin itu saja Jalul bincang-bincang kita sore ini. Semoga bisa memberi. Belum semua ceritanya bang? Iya, kalau semua besok kita lanjutin lagi. Habis memorinya sebentar. Oke. Saya pikir itu mungkin yang kita bisa kita sampaikan kepada publik. Mungkin Jalul mungkin ada yang satu pesan mungkin seperti apa untuk menjadi semangat untuk teman-teman ini gitu. Ayo berjuang. Jadi agak panjang sedikit nggak apa ya bang? Okay. Saya pikir gini sih. Saya berharap ya khususnya di Gantole lah, di Gantole aja dulu khususnya. Saya berharap tiga atlet Gantole Sumbar bisa kembali semangat. Kita ulang lagi lah sejarah bagaimana perjuangan kita di 2016 dan semangatnya kita tanamkan lagi hari ini. Saya tahu kondisi udah berbeda. Walaupun kita punya dukungan yang bagus, tapi mungkin semangat kita akan berbeda. Dulu mungkin pertandingan kita yang pertama PON
Ya, bisa Yes. dibilang seperti itu. Ya sekarang ini pertandingan kedua, mempertahankan itu kan lebih berat. Tapi saya berharap kita semangat lagi aja latihannya. Saya nggak minta muluk-muluk besok. Yang penting kita nggak harus medali emas, teman. Jika teman-teman bisa maksimal latihan TC-nya sampai menjelang PON, nanti hasilnya di PON kita serahkan sama Allah. Emas, perak gitu kan, atau seluruhnya gitu kan, itu kita serahkan. Yang penting saya berharap waktu yang tersisa ini kita maksimalkan. Siap. Terus pesan ke teman-teman atlet juga, fokus saja untuk berlatih, abaikan seluruh persoalan, baik itu mungkin ya saya yakin di pengurusnya pasti akan ada persoalan, sama pelatihnya, abaikan itu, fokus saja ke emas karena kesempatan ini hanya satu kali. Setelah itu 4 tahun belum tentu, mungkin 4 tahun lagi akan ada yang lain akan menggantikan kita gitu kan. Jadi selagi kita masih ada waktu hari ini, ya udah semangat aja latihannya dan fokus untuk latihan meraih medali emas di PON 2020. Luar biasa, sebuah pendorong semangat yang saya pikir harus kita gelorakan bersama Jalul ya. Ya Bang. Yes, ya, oke. Mungkin itu saja para mitra olahraga bincang-bincang kita dengan Rizalul Fatoni yang salah seorang atlet Sumatera Barat yang akan terjun di cabang gantole, yang insya Allah kita yakin setelah sekian lama berpon akan segera membuahkan hasil yang luar biasa. Amin, untuk Sumatera Bang. Barat. Mohon doanya Bang. Mohon doanya. Demikian perbincangan kami. Kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Jaya.